Jadi alhamdulillah semenjak saya lulus kuliah dengan nilai yang terbaik, awalnya saya itu banyak perusahaan yang ingin mendatangkan saya. Nah, jadi mungkin ada dua faktor Pak ya, yaitu manajemen waktu dan juga tadi motivasi. Nah, kira-kira bagaimana sih cara Bapak untuk membagi waktu pada saat Bapak kuliah dulu? Seperti Bapak berbisnis, Bapak berkuliah, dan berorganisasi lainnya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, alhamdulillah saya sedang berada di Sumarekon, Bandung, yang dimana tempat ini terletak di Kecamatan Gede Bage. Nah, jadi pada sore hari ini saya akan menemui salah satu pembisnis muda, juga beliau merupakan salah satu mahasiswa terbaik, yang dimana beliau menyelesaikan kuliahnya selama 3,5 tahun, dan beliau juga merupakan mahasiswa dengan IPK tertinggi. Dan sekarang saya akan menemui beliau di tempat ini dikarenakan beliau merupakan orang yang sibuk. Jadi pada hari ini saya akan menemuinya di Sumarekon, Bandung. Dan untuk selanjutnya rekan-rekan bisa mengikuti video ini. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah berada di lokasi narasumber yang akan kita tanyai, dimana sekarang beliau sedang duduk santai di depan sungai. Langsung saja kita hampiri. Baik teman-teman, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, Pak Kasbi. Bagaimana kabarnya? Gimana Bung Eka, sehat? Alhamdulillah. Pak Kasbi, bagaimana kabarnya Pak Kasbi sekarang? Alhamdulillah sehat gitu. Saya dengar juga dari rekan-rekan yang lain bahwa sekarang usahanya makin maju ya. Alhamdulillah dalam bidang perbisnisan semakin naik lah, melejit. Iya pasti. Nah, kalau misalkan kesibukan Pak Kasbi apa sih untuk beberapa bulan ke belakang ini? Kan katanya sekarang jadi owner baju, skincare, dan lain-lain kan? Jadi alhamdulillah semenjak saya lulus kuliah dengan nilai yang terbaik, awalnya saya itu banyak perusahaan yang ingin mendatangkan saya. Pasti Pak. Tapi saya curhat kepada orang tua bagusnya gimana, dan pada akhirnya saya bisa menemukan bisnis sendiri. Itu nggak tahu gimana awalnya, tiba-tiba udah deh saya mendingan sendiri aja. Saya ingin menjadi leadernya saja. Betul Pak, luar biasa sekali beliau juga sekarang terpaut merupakan seorang pengusaha muda Pak. Sekarang berapa usia? Masih 24 tahun, tapi beliau sudah menjadi owner berbagai produk ya Pak, dan membangun perusahaan-perusahaan yang mungkin sekarang masih dirintis. Tapi Pak Kasbi, sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah mahasiswa sekarang itu selalu membiarkan skripsinya terbengkalai, sehingga tidak seperti Pak Kasbi saat itu kan. Pak Kasbi menyelesaikan skripsi selama 3,5 tahun Pak ya? Betul ya? Aduh, jadi malu itu. Saya jadi tidak teringat. Masalah itu apa sih membuat mahasiswa itu menjadi Pak Kasbi sebagai role model mereka. Betul. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sekarang melihat video ini, beliau mungkin akan menjelaskan sedikit tips dan trik bagaimana untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat dan lancar, sehingga tidak hanya itu, mungkin Bapak juga akan share juga kan bagaimana cara melakukan bisnis kecil di masa kuliah. Bisa ya. Baik Pak Kasbi, mungkin untuk pertanyaan pertama yang mungkin ini juga menjadi pertanyaan saya dulu saat saya masih kuliah. Nah, kira-kira menurut Pak Kasbi apa sih hal-hal yang mungkin membuat mahasiswa itu mangkrak dalam mengerjakan skripsinya Pak? Baik, untuk masalah itu ada banyak poin. Nah, salah satunya itu ada manajemen waktu. Jadi banyak mahasiswa yang kurang bisa dalam memanage waktu. Jadi dia terbengkalai antara tugasnya, pekerjaannya, dan kesibukan lainnya. Betul. Jadi dulu juga saya waktu kuliah itu agak pusing gitu ya, antara membagi waktu bisnis dan mengerjakan skripsi. Betul. Nah, itu makanya jadi kekurangan mahasiswa sekarang yang kurang bisa
membagi Memanage waktu waktu ya itu. Jadi dengan ya kesibukan lain mungkin seperti organisasi ya atau Nah. membuat bisnis yang lain. Nah, itu ya benar, organisasi itu. Jadi sebaiknya untuk mahasiswa zaman sekarang itu Gen Z ya, Betul, Genji. harus pintar-pintar membagi waktu antara mengerjakan skripsi, organisasi, dan pekerjaan lainnya seperti itu. Mengapa? Agar bisa mencapai tujuannya dengan benar gitu Pak Eka. Iya betul. Jadi rekan-rekan, untuk teman-teman yang mahasiswa yang mungkin sekarang sedang mengerjakan skripsinya, mungkin untuk lebih dilihat atau dipelajari manajemen waktu Pak Kasbi ya. Benar. Dikarenakan ya dengan kita ada bisnis di luar atau mengikuti organisasi lain itu menghambat waktu kita untuk menyelesaikan skripsi tersebut. Benar, Pak. Nah, jadi mungkin ada 2 faktor Pak ya, yaitu manajemen waktu dan juga tadi motivasi. Iya. Tapi ada lagi. Oh, ada lagi Yang selanjutnya itu ada teknologi. teknologi. Iya. Oh iya. Jadi kan tahun ke tahun teknologi itu semakin meningkat ya. Betul. Nah, jadi itu ada 2 pandangan, 2 sisi, ada positif dan Negatifnya negatif. juga ya. Ya, positifnya itu bisa membantu kita mempercepat sebenarnya apabila kita pintar memakainya, seperti kan banyak AI atau apapun yang bisa membantu kita mengerjakan skripsi betul itu. sekali, betul. Tapi negatifnya itu jadi para mahasiswa itu teralihkan fokusnya dengan sosmed-sosmed yang ada atau iya. dengan apapun itu, jadi pengalihan fokus itu. Bahkan terkadang juga ada yang mahasiswa memaksimalkan tugasnya itu seperti menggunakan AI, GPT seperti itu Pak ya. Sebenarnya saya kata dosen itu diboleh-bolehkan saja, Diperbolehkan tapi saja. apabila skripsinya itu full AI Iya. dan kita tidak mempelajarinya itu salah. Oh, jadi lebih mungkin berkolaborasi ya Pak ya. Berkolaborasi Iya, saja iya, sih betul, seperti betul. itu. Jadi yang pertama ada manajemen waktu, Betul. yang kedua motivasi, yang ketiga teknologi. Jadi buat teknologi kita harus pintar lah, karena ini bisa jadi hal yang positif, bisa juga jadi hal yang negatif. Betul. Jadi buat para mahasiswa, kalian untuk bisa menggunakannya dengan baik dan bijak. Seperti Iya, itu. betul. Luar biasa sekali. Itu hanya baru 1 pertanyaan dan kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau. Dan mungkin saya juga akan kembali bertanya beberapa pertanyaan yang mungkin akan mempermudah mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. Baik rekan-rekan, tadi kita sudah mendengarkan hal-hal apa saja yang mungkin dapat menghambat mahasiswa untuk menyelesaikan skripsinya. Nah sekarang Pak Kasbi akan menjelaskan strategi apa yang mungkin dapat digunakan agar mahasiswa dapat menyelesaikan skripsinya dengan cepat dan tepat. Silakan Bapak Kasbi. Baik, untuk strategi yang pertama itu yang paling utama adalah rencanakan waktu, jadi plan. Jadi kita itu setiap minggu harus punya progres, ya target itu. Proses, progres. Jadi minggu pertama kita harus punya pemikiran, aduh minggu pertama saya akan mengerjakan A. Iya. Minggu kedua akan mengerjakan B. Minggu ketiga akan mengerjakan C. Nah, makanya sebenarnya mahasiswa itu harus punya kalender untuk bisa mengukur waktu hari ini. Oh, minggu pertama ini udah 2 hari lagi nih. Makanya apa kita sudah beres atau belum? Nah, agar tujuan kita itu bisa tercapai, fokus kita bisa sangat fokus kepada skripsi itu, Pak Eka. Iya, betul. Jadi mungkin lebih tepatnya mahasiswa itu harus memiliki jadwal yang terstruktur Pak Kasbi. Nah, itu jelas. Agar betul. memiliki target, mungkin dari 1 minggu kita mengerjakan plan A atau minggu keduanya kita B, sehingga pekerjaan skripsinya tidak menumpuk dan bisa selesai dengan tepat sasaran Pak ya. Benar. Luar Nah, biasa. yang kedua itu ada diskusi dengan teman. Diskusi dengan teman juga. Jadi teman itu menurut saya sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita Oh, iya, atau betul. mengerjakan skripsi ini. Jelas. Jadi kita itu bisa bertukar pemikiran antara teman A dan teman B, dan dia bisa memberi masukan, kritikan, dan Betul. dan dia juga bisa memberi motivasi. Iya jelas. Ya sama yang tadi pertama itu yang Iya. motivasi. Jadi kan misalkan, apalagi kalau misalkan Bung Eka Iya. dulu lagi mengerjakan skripsi tapi malas, sedangkan saya sudah. Jadi aduh Kasbi sudah nih. Jadi Iya, kan itu jadi bisa panas ya, Pak. panas, Iya, iya, motivasi, betul, dan saya juga betul, bisa betul. memberi masukan, Iya. tata cara, tutor, gimana cara mengerjakannya, bisa membantu lah. Itu fungsi dari teman di perkuliahan. Betul Seperti itu, sekali. Jadi teman-teman, jadi
lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Jadi rekan-rekan yang sedang mengerjakan skripsi kan kadang mahasiswa sekarang di semester akhir itu Pak lebih senang sendiri kan dalam mengerjakan. Tapi sebaiknya itu rekan-rekan mahasiswa lebih sering untuk berdiskusi agar bisa saling bertukar pemikiran sehingga skripsi yang dikerjakan bisa lebih cepat selesai Pak Kasbi ya. Ya, ini juga Pak. Apa Pak? Saya pernah mendengar dari guru saya di kitab Ta'lim Ta'lim. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Jadi benar teman itu. Jadi kita itu apabila ingin mendatangi tempat, pilihlah teman yang baik. Karena temanlah yang bisa membawa kita ke jalan yang kanan atau yang kiri gitu Pak. Jadi memilih teman juga merupakan hal penting Pak ya? Ya, itu hal yang penting dalam kehidupan kita karena lingkunganlah yang bisa membuat kita menjadi seperti apa gitu. Iya, iya. Jadi karakter seseorang itu tergantung di mana beliau dibesarkan atau lingkungan. Ya, itu bisa menjadi salah satu faktornya kan. Iya, luar biasa. Apabila kita sering bergaul dengan tukang minyak tanah, kita akan terbawa bau minyak tanahnya. Betul. Dan sebaliknya, apabila kita selalu bergaul dengan tukang parfum, kita juga akan terbawa wanginya kan. Iya. Nah, jadi itulah fungsi teman buat kalian mahasiswa. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik, tapi kita harus kenal semua. Dekat harus, terlalu dekat jangan. Iya, betul gitu. Sekali Pak Kasbi. Jadi harus tetap ada batasan ya untuk rekan-rekan. Jadi jangan sampai dengan lingkungan teman-teman dapat menghambat skripsi kalian dalam perkuliahan. Seperti itu. Betul, luar biasa Pak Kasbi. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kasbi bahwa strategi yang pertama itu adalah planning, di mana planning tersebut berperan penting dalam kemajuan skripsi dalam mahasiswa tersebut. Yang kedua tadi ada juga diskusi dengan rekan-rekan agar memperbanyak referensi kita. Mungkin ada beberapa faktor lain Pak yang bisa Bapak tambahkan? Ada yang ketiga itu sumber daya dan referensi. Oh, sumber daya dan referensi. Jadi kita itu kan di kampus kita itu pasti sudah sangat elit ya. Betul sekali. Perpustakaan ada. Ya. Nah, sebaiknya para mahasiswa itu bisa memanfaatkan perpustakaan dengan baik. Kita bisa mencari referensi di perpustakaan, membaca buku-bukunya. Tapi kalau Bapak malas ke perpustakaan, Bapak bisa saja mencari di internet kan sekarang teknologi sudah semakin banyak e-book Pak ya. Nah, ya e-book kan banyak ya e-book. Betul. Nah, makanya teknologi itu bisa jadi positif dan negatif menurut saya yang tadi kan. Ya, betul. Nah, makanya manfaatkan teknologi zaman sekarang, internet zaman sekarang untuk mencari referensi banyakkanlah referensinya agar kita itu lebih mudah mengerjakannya gitu Pak. Oh iya betul Pak. Jadi rekan-rekan kalau misalkan teman-teman ingin segera menyelesaikan skripsi, perbanyak literasi Pak ya mungkin ya. Nah, itu. Kita juga bisa agar kita sebagai rekan-rekan mahasiswa juga dapat menemukan referensi baru untuk skripsi yang kita buat, sehingga itu mempermudah kita dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Betul Pak Kasbi? Betul Pak. Nih lihat Pak, ini itu Sumarekon. Indah bukan? Luar biasa sekali Pak. Nah, jadi ini tuh dibuat, Sumarekon itu diciptakan pada kalau tidak salah itu 2013 atau 14 mulai awal pembangunan itu. Sudah cukup lama ternyata Pak ya? Iya, jadi ini sangat luas. Ini berapa hektar ini pembangunan ini? Nih, jadi saya akan ngajak Pak Eka jalan-jalan di Sumarekon, mau? Wah, boleh Pak, boleh sekali. Kita langsung saja jalan-jalannya, kita lihat keindahan sambil berbincang-bincang dikit. Siap. Boleh. Oke, baik. Waktu sudah mulai sore ya, mungkin Bapak juga ada kesibukan lain kan tadi harus datang ke kantor juga. Benar. Nah, apa sih satu pertanyaan lagi Pak yang mungkin mahasiswa juga ingin tahu. Kan Bapak itu sebagai pengusaha muda dan Bapak juga merupakan mahasiswa dengan IPK tertinggi pada masa itu. Ya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara Bapak untuk membagi waktu pada saat Bapak kuliah dulu? Seperti Bapak berbisnis, Bapak berkuliah, dan berorganisasi lainnya. Nah, kira-kira hal apa yang bisa membantu mahasiswa walaupun sedang mengerjakan skripsi, namun dia masih tetap bisa berbisnis atau berorganisasi dan lain-lain. Nah, jadi gini Pak, dulu kan saya itu organisasi ikut di himpunan jurusan. Betul. Terus saya juga berbisnis juga. Itu awalnya saya tidak terbiasa, malah membuat saya itu sedikit stres Pak. Tapi waktu demi waktu saya mulai terbiasa. Jadi kita itu harus bisa membagi waktu dengan baik. Apabila ada kegiatan yang kurang mengefekkan positif, saya tinggalkan. Oh begitu. Nah, jadi saya itu sehabis pulang kuliah, saya itu biasanya langsung pulang ke rumah untuk menyelesaikan bisnis saya. Karena kan saya kan jualan online.
Jadi saya itu mempacking barang-barangnya di hari itu juga karena harus dikirim ke pihak ekspedisi. Betul. Lalu untuk tugas-tugas kuliah Pak Kasbi bagaimana? Nah, saya saya dibantu dengan keluarga saya ya mengerjakan paket yang tadi. Betul. Saya semaksimal mungkin mengerjakannya agar lebih cepat. Lalu saya biasanya beresnya itu sore hari, Pak. Sore hari. Ya, jadi ada waktu full malamnya ya? Ya, sore hari saya istirahat, langsung siap-siap sholat maghrib ke masjid. Nah, biasanya habis maghrib saya makan, langsung sholat isya berjamaah. Nah, sesudah sholat isya, biasanya kan cukup banyak teman, ayo ngopi. Iya, betul. Tapi mohon maaf sama saya ditinggalkan terlebih dahulu. Mengapa? Karena ada yang lebih saya khususkan. Betul. Apa itu? Pengerjaan skripsi, Pak. Saya kerjakan skripsi itu biasanya dari beres isya sampai jam 10 atau jam 11 malam, Pak. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu ya untuk Iya. selesai pada hari itu. Lebih baik kita dikit-dikit lama-lama jadi bukit, Pak. Betul sekali, luar biasa sekali. Karena itu. banyak mahasiswa yang SKS, Pak. Sistem Iya, kebut semalam. Namun tidak maksimal, betul Nah, Pak, ya? itu jadi tidak Betul maksimal sekali, luar prosesnya. Makanya kalau kita konsisten hari demi hari seperti itu, insya Allah Pak 3,5 tahun setengah itu bisa beres dengan Bisa selesai dengan tepat waktu. Iya, Pak. gitu Pak. Intinya sih ya itu waktu, Pak. Kita harus bisa pintar-pintar membagi waktu, memanage kegiatan lah. Tinggalkan yang kurang bermanfaat dan lakukan yang bermanfaat, Pak. Betul sekali, luar biasa rekan-rekan. Kita sudah mendengar beberapa hal yang sangat penting dari narasumber kita semua, yang dimana beliau merupakan mahasiswa terbaik juga. Dan yang terpenting mungkin dari pertanyaan saya yang ketiga itu adalah manajemen waktu, Pak, ya? Iya. Betul, jadi rekan-rekan itu harus bisa membagi dan memprioritaskan hal-hal yang mungkin dapat bermanfaat atau yang mungkin akan menghambat jalannya skripsi kita semua. Kalau yang ini sih lebih khusus ke mahasiswa yang seperti saya, Pak, ya sibuk berorganisasi dan bisnis. Nah, itu solusinya yang saya lakukan saat waktu saya berkuliah dulu. Betul, jadi tidak ada alasan untuk rekan-rekan yang tidak aktif berorganisasi dan juga tidak berbisnis. Jadi tidak ada alasan, dikarenakan beliau juga merupakan mahasiswa yang aktif ya pada saat itu, tapi beliau dapat menyelesaikan skripsinya dengan waktu kurang dari 4 tahun. Itu merupakan hal yang luar biasa dan sekarang sudah membangun bisnis-bisnis besar, Pak, ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah saya juga akan mulai membawa mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi untuk masuk ke dalam perusahaan saya. Luar biasa sekali. Makanya itulah pentingnya relasi itu seperti itu, Pak. Baik, teman-teman. Ya, ini merupakan pembicaraan yang sangat mahal, tapi dikarenakan waktu sudah semakin larut, Pak, ya. Dan beliau juga merupakan orang yang sibuk. Saya sudah menghubungi beliau selama 1 bulan lebih, dan alhamdulillah baru bisa ketemu hari ini, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya, Soalnya saya sama-sama. biasanya itu kegiatan saya sekarang, saya di perusahaan lah, saya di kantor dari pagi sampai siang, langsung di siang ke sore saya itu melakukan olahraga gym, nge-gym. Iya, Jim. Fitness saya, Pak. Luar biasa. Saya biasanya habis nge-gym itu selalu bertemu klien, Pak. Oh, klien. Ya, pasti. Ya, banyak klien lah yang ingin kolaborasi dengan saya juga ataupun apapun itu. Nah, di malam hari biasanya saya itu selalu memutarkan otak saya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Ataupun bisnis begitu memang, Pak, ya. Iya. Selalu ingin berinovasi. Iya. untuk Jadi begitu, Pak, lah beberapa poin yang telah saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk mahasiswa. Pokoknya buat mahasiswa tetaplah bersemangat untuk mencapai tujuan kalian, karena dunia luar benarlah sangat wow banget, Pak. Luar biasa ya, Pak, ya. Luar biasa sekali. Dunia kampus adalah miniatur dari negara, tapi coba buktikan di luar nanti ya. Pokoknya tetap semangat, jangan putus asa, teruslah belajar, harus pintar bagi-bagi waktu, dan jangan melakukan hal-hal negatif karena itu bisa menghancurkan masa depan kalian. Betul sekali, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Kasbi, untuk waktunya. Maaf ya, saya cuma bisa sebentar karena saya harus bertemu klien lagi sekarang. Tidak masalah. Pak. Saya malah harus berterima kasih kepada Bapak dikarenakan Bapak orang yang sangat sibuk, tapi dapat menyempatkan waktu untuk bisa berdiskusi dengan saya dan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa lain, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, kita harus tetap semangat dan kita juga harus bisa berkolaborasi untuk memaksimalkan skripsi yang kita buat agar tepat waktu dan bisa selesai dengan cepat ya, Pak, ya. Ya, jadi ini dia Bung Eka bisa lulus dengan 4 tahun, saya 3,5 tahun. Kita ini dulu teman ya, kita. Teman di 2013 itu, Ya. wah teman. Luar biasa, beliau yang mengajarkan saya tentang bisnis juga ya, luar biasa. Itu Pak, udah saya malu, saya biarkan saja. Pokoknya sukses buat Pak Ya, Eka terima sekarang kasih ya. banyak Pak Serja.
Saya izin pamit dulu. Oke, siap. Izin pamit teman-teman, saya Kaspi. Saya Eka. Ya, mungkin kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya dan narasumber yang lain. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bye.